Hidup Paulus itu setia, stabil, bagaimanapun keadaannya. Dalam Kisah 20 ayat 18-19 ayat ini berkata, sesudah mereka datang berkatalah Paulus pada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Terjemahan aslinya mengatakan, bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama dan sepanjang waktu aku tiba di Asia ini. Dan sepanjang waktu dia setia. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata. Banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Beginilah dia hamba Tuhan. Menghadapi resiko maut, saudaraku. Begitupun tetap setia. Saudara yang tidak menghadapi resiko maut, pakailah kesempatan itu untuk berbuah banyak-banyak bagi Tuhan secara nyata. Jangan jatuh bangun. Paulus tidak ada jatuh bangun. Sama seperti Musa dapat pengalaman semak belukar yang menyala, dia dapat pengalaman jatuh dari kuda, dia ketemu Tuhan, sejak saat itu tidak pernah dia mundur. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita miliki Zoe, sifatnya Tuhan, kesetiaannya Tuhan. Tuhan Yesus setia, biarlah kita juga setia. Tuhan Yesus setia artinya dia dapat diandalkan. Pada masa kesesakan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan gak bilang sebentar ya, aku hitung dulu, hari ini kau udah berdoa atau belum? Oh kau belum berdoa, belum baca firman, gak kutolong kau, gak ada gitu. Kapan kita berseru, Tuhan Yesus setia, dia menolong kita, dia dapat diandalkan. Saudaraku, biarlah saudara dapat diandalkan. Amin saudara. 2 Korintus 5 ayat 8-11. Hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Bapak Ibu Saudara, biar Zoe menjadi nyata dalam hidup kita. Hidupnya Yesus jadi nyata dalam hidup kita. Kita tetap setia dalam kekurangan, dalam kelimpahan, dalam kesenangan, dalam persoalan, dalam penderitaan. Filipi 4 ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Dalam penderitaan, dalam stres pun, biar itu jadikan kesempatan untuk mengeluarkan Zoe tadi. Zoe tadi justru menjadi semakin nyata. Karakter apa yang kita nyatakan kalau stres melanda kita? Kalau persoalan datang, kalau penyakit datang. Dalam Lukas 22 ayat 42, ini doa Tuhan Yesus. Ini ayat yang terakhir. Lukas 22 ayat 42, saya bacakan kepada saudara. Saudara semua tahu isinya. Bukan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu jadilah. Itu doa Tuhan Yesus. Hematidrosis itu istilah kedokteran. Hematidrosis istilah kedokteran yang menggambarkan seseorang yang berkeringat darah. Ini sangat jarang terjadi. Ada kita yang sudah pernah keringat darah? Belum, saya harap tidak pernah. Tapi itu pernah terjadi dan dituliskan dalam Alkitab. Dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan ilmu kedokteran menerangkan itu akan terjadi kalau seseorang di bawah tekanan fisik yang sangat besar atau tekanan emosi, stres yang sangat besar. Seperti yang dialami Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tapi satu hal yang pasti, stres dapat menyatakan karakter kita yang sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan, karakter apa yang dinyatakan Tuhan Yesus di tengah stresnya yang sangat besar? Pada waktu dia harus menghadapi kematian. Nah, sebenarnya bukan itu kali. Pada waktu dia harus
memikul semua dosa umat manusia. Karakter apa yang keluar? Apakah Tuhan Yesus berteriak dalam keputusasaan? Apakah Tuhan Yesus mempertimbangkan untuk memberontak kepada Bapa? Apakah Tuhan Yesus mau melarikan diri? Ataupun Tuhan Yesus marah kepada Bapa, merasa ini tidak adil ditimpakan kepadanya. Aku tidak berdosa, kenapa aku harus menanggungnya? Tidak. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus tengah stres yang besar? Dia berdoa. Lalu dia menyerahkan dirinya kepada kehendak Bapa. Dan walau untuk itu dia harus membayarnya dengan nyawanya sendiri. Dari jawaban Yesus dan dari tindakannya setelah itu, kita tahu ada banyak dimensi karakter Yesus yang dinyatakan. Kasihnya dinyatakan. Kesetiaannya dinyatakan. Penguasaan dirinya dinyatakan. Dan itu semua adalah buah roh. Seperti yang dituliskan oleh Paulus dalam buku Galatia 5. Bapak Ibu Saudara, kita tutup malam ini dengan satu kerinduan supaya kita juga demikian. Pada waktu stres datang, pada waktu persoalan datang, karakter kita yang sebenarnya dinyatakan. Biarlah yang keluar Zoe, kasihnya Tuhan, kepatuhannya Tuhan, penguasaan dirinya Tuhan. Jangan kalau stres datang yang dinyatakan kehendak daging kita, keluar amarah, keluar percideraan, keluar perselisihan, keluar iri hati, keluar kepentingan diri sendiri. Jangan demikian.